How far? 100 meters? About this stuff like you read it in a book. Sudahkah Anda pakai autan malam ini? Ya, di video kali ini aku akan ngebahas lanjutan atau film kedua dari seri Jason Bourne yang berjudul The Bourne Supremacy. Sebelumnya aku ceritakan sedikit tentang film pertamanya yang pernah aku buat di channel ini, yang kurang lebih bercerita tentang agen rahasia yang lupa ingatan dan tidak ingin membunuh lagi. Kemudian memutuskan untuk keluar dari CIA dan kabur bersama perempuan yang dicintainya. Bagi tuan dan puan yang mau menonton lengkapnya, link video untuk film pertamanya sudah aku taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, di film kedua ini yang keluar 2 tahun setelah film pertamanya, yaitu pada tahun 2004, dengan genre yang sama yaitu action thriller, dan dengan tentu saja masih dibintangi oleh aktor yang sama. Pertama, film ini menceritakan tentang Jason dan Mary yang hidup damai di pantai Goa, India, dan menghindar dari hiruk-pikuk dunia masa lalunya. Sementara itu, di waktu yang sama di Berlin, Jerman, sekelompok agensi yang dipimpin oleh Pamela Landy sedang melakukan misi rahasia, yaitu membeli sebuah berkas yang berisi informasi penting tentang kasus yang ia pimpin. Tapi tanpa ia ketahui ada seorang laki-laki yang masuk ke gedung tempat mereka melakukan transaksi, memasang 2 bom dan menempelkan sebuah sidik jari bom itu. Dan ketika operasi pembelian berkas dilakukan, tiba-tiba bom yang dipasangnya meledak dan membuat listrik gedung itu padam. Kemudian laki-laki itu langsung menembak agensi yang sedang membeli berkasnya dan langsung kabur mencuri uang berikut berkas yang ada di sana. Setelah berhasil mencuri berkas dari operasi yang gagal tersebut, laki-laki misterius itu pergi ke sebuah hotel dan bertemu dengan Yuri. Setelah pulang setelah selesai berolahraga, Jason dengan insting intelijennya merasa curiga melihat laki-laki Amerika yang datang ke dekat tempat tinggalnya. Dan karena hal ini, Jason dengan terburu-buru mengambil mobil dan berusaha menjemput Mary di pantai. Sesampainya di pantai, saat menjemput Mary, Jason kembali melihat Kirill di sana. Ia pun langsung tancap gas mencoba untuk kabur, tapi Kirill pun langsung mengejar mereka. Di pengejaran ini, Jason bertukar tempat dengan Mary untuk menyetir dan memilih jalan menerjang rawa-rawa sehingga mobil Kirill tidak bisa mengikuti mereka. Tak mau menyerah, Kirill pun mengambil sebuah tas dan pergi berlari meninggalkan mobilnya. Di tengah perdebatan antara Jason dan Mary tentang siapa sebenarnya yang mengejar mereka, tiba-tiba Mary tertembak di kepalanya dan membuat mobil mereka terjatuh tenggelam ke sungai. Setelah melihat targetnya sudah tenggelam, Kirill langsung kembali ke Berlin dan mengatakan kepada Yuri bahwa Jason sudah tewas. Namun film ini tidak secepat itu Ferguson, karena ternyata Jason masih hidup. Ia pun dengan cepat kembali ke rumahnya, mengambil barang-barangnya dan langsung pergi untuk mencari tahu kenapa CIA kembali mengejarnya. Cerita berlanjut di markas besar CIA, di mana Pamela Landy dimarahi oleh bosnya karena operasinya yang gagal.
Namun Landy membela diri bahwa ia berhasil menemukan sebuah sidik jari di bom malam itu yang mengarah kepada program Treadstone. Bosnya pun kembali mempercayai Landy dan menyuruhnya untuk menyelidikinya, dan ternyata sidik jari itu adalah milik Jason Bourne. Landy pun langsung mendatangi Ward selaku ketua dari program Treadstone dan mengetahui bahwa program ini sudah lama dibubarkan. Landy pun tidak menyerah dengan memeriksa laptop milik John Clint, dan di hard disknya ditemukan sejumlah uang di rekening banknya yang disimpannya di Berlin. Dan akhirnya dalam rapat penuh perdebatan, akhirnya para petinggi CIA bersepakat untuk menyuruh Pamela Landy agar memimpin operasi untuk menangkap Jason Bourne. Kembali ke Jason, di mana ia sudah sampai di Naples, Italia, dan tertangkap petugas imigrasi karena paspornya terdeteksi sebagai orang yang dicari. Mengetahui Jason sudah ditangkap, Landy langsung menyuruh orangnya untuk mengamankan Jason. Tanpa diduga, Jason pun langsung menghajar orang tersebut dan dengan cepat menyadap teleponnya, kemudian langsung pergi. Dan dari telepon yang ia sadap itulah Jason mendapatkan informasi bahwa Landy lah orang yang memburu Jason. Mendapati Jason berhasil kabur, Landy dan Ward langsung terbang ke Berlin untuk memburu Jason. Tapi sebelum pergi ke Berlin, Ward terlebih dahulu menjemput Nicky yang tak lain adalah anak buah John Clint terdahulu yang mengetahui seluk-beluk program Treadstone. Cerita pun berlanjut di Munich, Jerman, di mana Jason mendatangi seseorang bernama Jarda yang merupakan salah satu mantan agen Treadstone sama seperti Jason. Saat di dalam rumah, Jason langsung menodongkan pistol dan menyuruh Jarda untuk mengikat tangannya. Jason pun bertanya kenapa CIA terus mengejarnya sampai membunuh Mary kekasihnya. Tapi dari keterangan Jarda, Jason mengetahui bahwa program Treadstone sudah lama ditutup. Mengetahui hal ini, Jason akhirnya melonggarkan kewaspadaannya. Lalu saat telepon berdering, tiba-tiba Jarda dengan cepat mencoba menghajar Jason. Perkelahian pun terjadi antara mereka yang berakhir dengan Jarda yang dicekik sampai mati dengan kabel. Tidak lama kemudian, Jason mengetahui jika beberapa orang CIA menuju ke rumah tersebut. Jason pun dengan cepat melepaskan pipa gas dan menghidupkan pemanggang roti, kemudian langsung kabur. Dan saat anggota CIA mendekati rumah tersebut, ledakan pun langsung terjadi dan menewaskan mereka. Setelah membunuh Jarda, Jason pun langsung berusaha untuk mencari Landy di Berlin dengan cara menelepon satu persatu hotel di sana dengan asumsi si Landy pasti menginap di salah satu hotel tersebut. Benar saja, Jason pun mendapatkan satu hotel dengan tamu yang bernama Pamela Landy. Ia pun langsung mendatangi hotel itu dan dari resepsionis Jason mendapatkan nomor kamar tempat Landy menginap. Setelah menunggu Landy untuk keluar dari kamarnya, Jason langsung mengikutinya ke markas CIA di Berlin. Jason yang mengintai di atas gedung sambil memegang senjatanya langsung menelepon Landy dan menanyakan kenapa ia mengejarnya. Di sini Landy pun menjelaskan bahwa Jason sudah membunuh 2 orangnya di Berlin. Namun tanpa sengaja Jason pun melihat Nicky, agen Treadstone bagian logistik pada film Jason Bourne sebelumnya. Jason pun meminta Landy untuk dapat mempertemukan Nicky dengan Jason di tengah kota yang penuh dengan keramaian. Singkat cerita, Landy pun langsung menyusun rencana agar Nicky dapat bertemu dengan Jason di tempat yang sudah disepakati.
Tentu dengan harapan Landy dapat menjebak Jason dengan memasang beberapa agen terbaiknya. Namun sialnya mereka justru kehilangan jejak dari Nicky yang ternyata sudah dibawa oleh Jason. Jason pun langsung bertanya kepada Nicky, kenapa CIA memburunya? Nicky pun menjawab jika 2 minggu yang lalu Jason telah membunuh 2 orang dalam operasi pembelian berkas rahasia yang berhubungan dengan kasus pembunuhan Perdana Menteri Rusia yang bernama Nevsky. Tentu saja Jason langsung membantah hal itu. Namun saat mendengar nama Nevsky, tiba-tiba ia mengingat kilasan masa lalunya yang berhubungan dengan seseorang yang bernama Nevsky. Jason pun kemudian bergegas pergi tanpa menembak Nicky yang ketakutan. Sementara itu, di tengah kesibukan Pamela Landy dan anak buahnya yang sedang mencari Jason, tiba-tiba Ward dan anak buahnya Danny secara diam-diam pergi menuju TKP tempat sidik jari Jason ditemukan. Di sini Danny menemukan sesuatu yang aneh dan menjelaskannya kepada Ward bahwa sepertinya Jason telah dijebak. Naas tak dapat ditolak, tiba-tiba Ward justru dengan cepat menusuk Danny. Dilanjut ceritanya di mana Jason mencari informasi mengenai nama Nevsky dan mendapati bahwa Nevsky terbunuh di sebuah hotel bersama istrinya beberapa tahun lalu. Jason pun langsung mendatangi hotel tempat kejadian dan masuk ke dalam kamar yang sama saat pembunuhan terjadi. Dan dalam kamar ini ingatan Jason perlahan-lahan mulai kembali, di mana Jason mengingat bahwa ialah yang membunuh Nevsky dan istrinya beberapa tahun lalu atas suruhan John Klein. Tak lama berada dalam kamar hotel tersebut, ternyata seluruh gedung sudah dikepung oleh polisi yang mengetahui bahwa Jason ada di dalam hotel. Melihat polisi sudah tiba di depan kamarnya, Jason langsung mencoba untuk kabur dengan cara memanjat pipa ke atap kemudian langsung pergi dari sana. Namun saat sampai di jalan raya, Jason berhasil dikenali oleh polisi yang sedang berpatroli dan langsung mengejarnya. Dalam aksi pengejaran ini, Jason pun berencana untuk pergi menaiki kereta guna lari dari kejaran polisi. Namun saat sudah sampai di kereta, Jason berencana untuk membuat pengalihan, sehingga ia pun kembali keluar dari kereta, kemudian meloncat ke kapal yang lewat yang berada tepat di bawah stasiun. Saat polisi sedang berupaya menghentikan kapal, tanpa mereka sadari Jason kembali naik dari bawah jembatan dan masuk menuju stasiun, lalu pergi dengan kereta yang sudah tak terjaga polisi. Di lain tempat, Landy dan anak buahnya pun memeriksa keadaan kamar yang dimasuki Jason dan bertanya-tanya, apa kepentingannya Jason ke kamar tersebut. Sementara itu, Ward yang mulai bersikap aneh pun memilih kembali ke hotelnya dan menelepon seseorang yang tak lain adalah Yuri. Ward berkata bahwa Jason masih hidup. Dalam percakapan ini barulah terbongkar semuanya, ternyata Ward dan Yuri lah otak dari pembunuhan Perdana Menteri Rusia yang bernama Nevsky. Selesai menelepon Yuri, dengan penuh kekecewaan karena Yuri memilih lepas tangan dari persoalan tersebut, Ward pun menyadari jika di dalam kamarnya sudah ada Jason. Ward yang merasa tak berdaya pun menceritakan fakta sebenarnya tentang Jason yang dijebak untuk kepentingan Ward, John Klein, dan juga Yuri. Dan Ward pun merasa dikadali Jason karena ternyata pengakuan tersebut telah direkam oleh Jason. Setelah mendapatkan rekaman itu, Jason pun langsung pergi meninggalkan Ward. Tak lama kemudian, Landy yang mendapatkan kabar bahwa Danny, anak buah Ward, ditemukan terbunuh itu pun merasa curiga dan langsung menemui Ward di kamarnya. Namun tanpa diduga, di depan Landy, Ward justru menembakkan kepalanya sendiri karena merasa sudah tidak mampu berbuat apa-apa setelah pengakuannya direkam oleh Jason.
Landy pun menerima kiriman yang berisi rekaman suara yang direkam oleh Jason, dan di sini akhirnya Landy mengetahui fakta sebenarnya bahwa Jason tidak terlibat dalam pembunuhan anak buahnya Landy. Di lain tempat, Yuri yang mengetahui Jason masih hidup kembali menyuruh Kirin untuk membunuh Jason. Kirin pun langsung pergi menggunakan mobilnya untuk mencari Jason. Cerita pun berlanjut di mana Jason tiba di Rusia dan tak tahu entah apa tujuannya, ia langsung pergi mencari anak perempuan dari Nevsky. Namun tiba-tiba polisi Rusia datang dan berusaha menangkap Jason. Jason yang sedang kabur di bawah jembatan pun sempat terlihat oleh Kirin dan ia pun segera menembaknya. Melihat ada orang yang bersenjata, polisi yang awalnya mengejar Jason pun justru menangkap Kirin. Dan kesempatan itu pun dimanfaatkan Jason untuk kabur darinya. Tapi setelah Kirill menunjukkan identitasnya sebagai agen rahasia, polisi pun melepaskannya. Kirill pun kembali mengejar Jason yang terluka. Sedangkan Jason dengan tangan berlumuran darah mati-matian mencoba untuk kabur. Akhirnya Jason berhasil kabur dengan taksi. Dan Kirill yang melihat Jason kabur pun langsung merampas mobil milik warga di tengah jalan untuk mengejar Jason. Adegan kejar-kejaran di mobil pun kembali terjadi. Namun kali ini Jason dapat terkejar oleh Kirill. Pantang menyerah dengan sisa tenaganya, Jason menembak ban mobil kiri hingga pecah dan membuat mobil Kirill hilang kendali serta menabrakannya ke pembatas. Jason pun segera turun dan mendatangi Kirill yang sekarat. Namun karena teringat dengan perkataan Mary yang menginginkan Jason untuk tidak membunuh orang lagi, maka Jason akhirnya mengurungkan niatnya dan langsung pergi meninggalkan Kirill yang terluka di dalam mobil. Setelah Jason berhasil kabur, Yuri pun akhirnya ditangkap oleh CIA atas perintah Pamela Landy. Di lain tempat, Jason yang masih terluka itu pun mendatangi rumah anak perempuan Nevsky. Di sini Jason memberitahukan bahwa Jasonlah yang membunuh ayah dan ibunya dulu dan meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan. Hal ini dilakukan Jason untuk membalaskan rasa bersalahnya kepada Mary yang mati terbunuh karena dirinya. They didn't kill my father. He was supposed to be alone. I killed him. It changes things. That knowledge. I'm sorry. Setelah semuanya kembali tenang, Jason menelepon Landy untuk menanyakan kelanjutan kasusnya. Landy pun mengatakan bahwa kasusnya sudah ditutup dan berterima kasih kepada Jason atas rekaman yang ia berikan. Di akhir percakapan, Landy memberitahu bahwa nama asli dari Jason Bourne adalah David Webb. Jason pun langsung menutup teleponnya dan kemudian pergi menghilang di keramaian kota, dan film pun